Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Febrita Triana dengan NIM 2230306027. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif, yakni kepada Ayahanda Dr. Irman SAG MPD, dan juga kepada Ibu Putri Yeni SPDI MPD. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal saya dengan judul Identitas Digital pada Pengungkapan Diri Mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Yang pertama, kita akan membahas daftar isi dulu yang terdiri dari bab 1 terdiri dari pendahuluan, bab 2 ada kajian teori, dan di bab 3 ada metode penelitian. Nah, kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Pertama, latar belakang. Penelitian ini tuh dilatar belakangi oleh terjadinya perkembangan teknologi yang mengubah cara individu dalam berinteraksi dan membangun identitasnya di platform online. Yang kedua, mahasiswa atau pemuda itu menjadikan media sosial sebagai second life atau kehidupan kedua mereka. Nah, di second life tersebut, mahasiswa ini sering menampilkan diri atau mengungkapkan identitasnya yang berbeda dari dengan dunia aslinya. Nah, identitas yang berbeda yang ditampilkan itulah yang disebut dengan digital identity, yang mana pengungkapannya tersebut memiliki tujuan tertentu. Contohnya, untuk mendapatkan validasi sosial tertentu, untuk mencari informasi, atau untuk mendapatkan eh, mempengaruhi audiens atau followersnya. Nah, dalam proses tersebut, mahasiswa akan dihadapkan pada dilema antara menjaga privasi eksistensialnya dengan kesejahteraan psikologisnya akan mengungkapkan dirinya tersebut. Nah, dari latar belakang tersebut, peneliti menjadi tertarik dan merasa penting melakukan penelitian ini karena merasa bahwa identitas digital tersebut tidak hanya sekedar menjadi representasi diri, namun juga mempengaruhi kesejahteraan psikologis mahasiswa, reputasi dirinya, dan bahkan peluang karir bagi mahasiswa tersebut di masa mendatang. Nah, dari latar belakang tersebut, kita mendapatkan fokus penelitian yaitu proses pembentukan identitas mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Dengan subfokusnya terbagi menjadi 5. Yang pertama ada kita membahas tentang motivasi mahasiswa untuk berbagi atau menyembunyikan informasi tertentu dari dirinya. Yang kedua, yaitu pola mahasiswa dalam menggunakan fitur atau filter di platform media sosialnya. Yang ketiga, ada bagaimana cara pandang mahasiswa terhadap audiens atau followersnya dan bagaimana pengaruhnya terhadap pengungkapan dirinya. Dan yang keempat, ada bagaimana strategi mahasiswa dalam melindungi data pribadinya walaupun sambil tetap eksis atau aktif menggunakan media sosial. Dan yang terakhir, fokusnya yaitu kita membahas tentang dampak pengungkapan diri tersebut dengan hubungan interpersonal mahasiswa. Kemudian, setelah kita menentukan fokus dan subfokus dari penelitian, kita akan menentukan paradigma dari penelitian ini. Penelitian ini tuh menggunakan paradigma konstruktivis yang menekankan pada bahwa identitas digital manusia ini merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial yang terus berkembang dan identitas itu dibentuk melalui interaksi sosial menggunakan teknologi dan pengaruh norma digital. Selanjutnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terdapat pada subfokus penelitian dan memiliki manfaat. Beberapa manfaatnya yaitu untuk manfaat teoritis adalah untuk memperluas wawasan yang lebih mendalam terkait bagaimana proses digital identity ini terbentuk pada diri mahasiswa. Yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat praktis ini adalah manfaat yang diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang terlibat. Yang pertama ada manfaat bagi peneliti sendiri. Manfaatnya adalah untuk menyelesaikan tugas dalam memenuhi mata kuliah
penelitian kualitatif ini. Yang kedua, ada manfaat bagi masyarakat. Manfaatnya adalah memberikan wawasan mengenai pentingnya dalam mengelola identitas digital agar privasinya tidak tersebar luas. Dan yang ketiga, ada manfaat bagi institusi terkait, yaitu membantu institusi memahami perilaku konsumen dalam merancang program yang berhubungan dengan topik penelitian itu sendiri, yaitu identitas digital. Setelah selesai membahas tentang bab 1 tentang pendahuluan tadi, kita akan masuk kepada bab 2 mengenai kajian teori. Nah, kajian teori tentang digital identity ini dikemukakan oleh tokoh yang bernama Sherry Turkle. Menurut Sherry Turkle, identitas digital itu adalah cara bagaimana individu membangun, menyajikan, dan mengalami identitas mereka di lingkungan digital, terutama melalui media sosial di platform online. Untuk mengkaji identitas digital ini, kita memerlukan beberapa teori yang perlu dibahas lebih lanjut. Yang pertama itu identitas digital sendiri. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, identitas digital merujuk kepada representasi diri individu di ruang digital atau platform digitalnya, yang dibentuk melalui aktivitas, interaksi, dan konten-konten yang mereka bagikan atau mereka posting di platform digitalnya. Dan identitas digital ini bersifat dinamis yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan teknologi. Yang kedua, dalam membahas identitas digital ada teori pengungkapan diri atau self-disclosure. Pengungkapan diri ini adalah proses di mana individu berbagi informasi dirinya, pikirannya, dan perasaannya kepada orang lain dalam konteks digital. Hal ini melibatkan bagaimana cara dia menyeleksi atau memilah konten-konten yang akan dibagikannya di dalam media sosial yang dimilikinya. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai macam postingan, atau ceritanya, atau komentarnya, atau story-nya di media sosial. Yang ketiga ada teori media dan komunikasi. Media sosial ini menyediakan ruang bagi mahasiswa atau individu untuk membangun hubungan sosial, baik dengan teman sebaya, komunitas, maupun audiens atau followers umum. Namun, media sosial ini memiliki aturan tidak tertulis atau norma digital yang mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dan mengekspresikan dirinya. Nah, Marshall Memfiluhan menyatakan bahwa ia menyatakan relevan dalam konteks media sosial karena platform digital tidak hanya menjadi alat komunikasi, namun juga membentuk cara membangun identitas mereka. Kemudian, ia menjelaskan bahwa bagaimana individu menggunakan media sosial untuk memenuhi kebutuhan spesifiknya, seperti untuk kebutuhan validasi diri, koneksi sosial, atau hanya untuk sekedar hiburan. Dan media sosial ini menyediakan ruang untuk mereka memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang terakhir, kita akan menggunakan teori hiperrealitas atau yang biasa disebut juga dengan kematian realitas. Baudrillard menggambarkan bagaimana identitas digital mahasiswa itu seringkali merupakan simulasi atau representasi yang berbeda dari realitas diri mereka sendiri, yang terlihat dari penggunaan filter ketika memposting sesuatu, menggunakan editan-editan atau konten-konten lainnya yang dikurasi. Hal ini merupakan berbeda dari keadaan yang sebenarnya. Bisa dibilang, mahasiswa atau individu ini bertindak sebagai aktor, sebagai aktor di panggung sosial yang menampilkan front stage-nya untuk audiens, dan backstage untuk dirinya sendiri, atau apa diri yang mereka inginkan kepada audiens, dan dirinya yang asli hanya diketahui oleh dirinya dan orang-orang tertentu yang ingin dipilihnya. Berpatokan pada teori yang digunakan oleh Sherry Turkle tadi, kita mendapatkan 7 aspek dari identitas digital ini, yang terdiri dari identitas terfragmentasi atau terpecah, di mana individu sering memiliki berbagai identitas di berbagai platform medianya, yang dapat menciptakan pengalaman terpecah
dan sulit untuk memahami dirinya sendiri secara keseluruhan. Contohnya, si A menggunakan sebuah akun dan profilnya di media sosial, namun di akun yang lain dia juga menggunakan profil dan identitas yang berbeda, dan hal tersebut akan memunculkan perpecahan antara dirinya sendiri. Yang kedua ada presentasi diri. Di sini, individu sering memilih aspek tertentu dari diri mereka untuk ditampilkan secara strategis, menciptakan citra yang mungkin berbeda dari identitas asli mereka. Jadi, dari diri mereka tersebut, mereka memilah apa yang ingin mereka sampaikan atau perlihatkan kepada audiensnya. Dan hal tersebut adalah untuk membangun citra mereka sendiri oleh pandangan publik atau audiens mereka. Yang ketiga ada pengaruh media sosial. Media sosial memberikan ruang untuk mengungkapkan diri, namun penggunaan platform ini dapat membuat individu bingung mengenai siapa mereka sebenarnya karena mereka berusaha untuk memenuhi harapan sosial atau followers mereka. Dan yang keempat ada refleksi diri. Turkheim menekankan pentingnya refleksi diri dalam proses pembentukan identitas. Interaksi digital dapat mengalihkan perhatian dari introspeksi yang diperlukan untuk memahami diri sendiri yang lebih baik. Jadi, penggunaan identitas digital ini dapat menjauhkan perhatian individu atau mahasiswa dari introspeksi dirinya yang sangat diperlukan untuk memahami dirinya sendiri. Yang keempat, ada keterhubungan dan kesepian. Meskipun teknologi memfasilitasi koneksi atau sebuah hubungan, Turkheim menunjukkan bahwa hubungan yang terbentuk seringkali tidak dalam atau tidak erat, yang dapat mengarah pada perasaan kesepian meskipun terhubung secara visual. Jadi di sini berarti bahwa walaupun komunikasi atau interaksi menjadi lebih intens atau efisien, namun perasaan kesepian masih dapat dan lebih signifikan terjadi dengan menggunakan platform digital ini. Yang keenam ada dinamika emosional. Interaksi digital dapat mempengaruhi kesehatan mental individu, termasuk perasaan cemas atau depresi akibat tekanan untuk tampil sempurna di dunia maya. Jadi, untuk memenuhi ekspektasi sosial atau ekspektasi publik, seorang individu atau mahasiswa dapat melakukan hal apapun sehingga hal tersebut akan menekan dirinya dan membuat dia merasa cemas. Dan yang terakhir, ada kekhawatiran akan privasi. Terdapat kesadaran yang mengikat tentang bagaimana informasi pribadi digunakan dan diakses yang dapat mempengaruhi cara individu membangun dan mengelola identitas mereka di online. Selanjutnya kita masuk pada bab 3 metode penelitian. Pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan desain studi kasus. Kemudian, penelitian ini dilakukan di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar yang terdapat dua kampus, yaitu kampus pertama di Lima Kaum dan kampus kedua berada di Cibada. Untuk waktu penelitian ini, yaitu dari bulan September hingga bulan Desember 2024. Untuk subjek penelitian yang digunakan peneliti adalah 4 orang mahasiswa pengguna media sosial aktif yang berada di perwakilan setiap fakultas. Dan instrumen yang digunakan peneliti adalah peneliti sendiri dan juga dibantu oleh alat tulis seperti pena, kertas, buku, dan lainnya. Sumber data penelitian ini terdiri dua, yaitu data primer, yakninya responden atau informan yang terdiri dari mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, dan data sekundernya terdiri dari dalam bentuk dokumentasi, yaitu buku berupa buku referensi, jurnal, artikel jurnal, dan lain sebagainya. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara, serta keabsahan data dari penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan
dan kami membutuhkan kritik dan saran dari audiens untuk memperbaiki ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.